Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa Program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo, edisi hari Selasa 3 Agustus 2021. Nah, kali ini kami mengusung tema mengenai perlindungan menyusui, tanggung jawab bersama. Nah, ini berkaitan sekali, bertepatan juga dengan Pekan ASI Sedunia, di mana tema yang kali ini kita bahas adalah tema yang dari WHO. Jadi ini adalah tema global, kita mengusung mengenai tanggung jawab bersama kita dalam melindungi ibu menyusui untuk anak cucu kita, begitu ya. Oleh saat ini kita sudah kedatangan tamu, ya, Ibu Ekawati Kurnia AMK, yaitu konselor laktasi Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat datang. Selamat datang, selamat pagi semua. Iya, terima kasih sekali sudah berkesempatan bersama kami untuk ngobrol-ngobrol mengenai ASI. Nah, kami juga mengundang Sobat Sehat semuanya untuk saat ini bisa beratensi melalui kolom komentar, bisa juga bertanya, bisa juga kirim-kirim salam atau mengirim pantun juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama menjawab mengenai persoalan ASI yang saat ini Bapak Ibu semuanya sudah ada di pikiran, aduh saya nanti mau menanyakan ini ya, itu nanti langsung ditulis di kolom komentar. Nah, kami juga menyampaikan juga ke Sobat Sehat semuanya bahwa tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Karena Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta itu aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dan juga semua tenaga non-kesehatan juga sudah divaksin COVID-19 dan terutama di Rumah Sakit Panti Waluyo menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan juga kami menghimbau semua masyarakat Kota Surakarta khususnya dan juga untuk masyarakat di luar sana, di luar Kota Surakarta tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang terakhir ada tambahan lagi nih, jadi mengurangi makan bersama, betul ya Ibu Eka? Ya, karena makan bersama ini ternyata membuat penularan COVID ini semakin tinggi. Oke, kami buka atensi di kolom komentar. Kalau misalnya nanti ketinggalan, bisa mengunjungi IGTV kita di @rspantiwaluyo_Surakarta dan juga di YouTube channel di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, kita langsung aja masuk ke materi ya, Bu Eka. Ini saya panggilnya ibu atau kakak atau apa ya? Kayaknya masih muda sekali soalnya. Bebas ya, silakan. Oke, saya panggil ibu aja ya, karena kita ngomongin ASI pasti ngomongin ibu-ibu. Ya, kalau ASI itu sebenarnya apa dan bagaimana manfaat ASI itu sebenarnya untuk bayi gitu ya? Ya, jadi ASI itu adalah makanan utama atau makanan terpenting bagi bayi, terutama pada saat di era pandemi seperti saat ini. Jadi karena di ASI terkandung berbagai macam zat, diantaranya yaitu antibodi. Jadi untuk ASI sendiri itu mengandung IgG 4 kali lipat lebih banyak atau lebih besar dibanding hewan, misalnya sapi. Jadi makanya memang sangat penting di awal bayi lahir itu kita lakukan IMD. Sekalipun mohon maaf tanda petik untuk pada zaman saat ini, misalkan bagi ibu yang terkena COVID. Iya, jadi tetap bisa dilakukan tentunya dengan memperhatikan tata cara dari pemberian ASI. Jadi nanti tetap akan kami pandu dari sini. Oh gitu ya, berarti ASI memang harus diberikan. Harus gitu diberikan, ya? Iya. Nah ini kan ada beberapa mitos dan ada beberapa info, mungkin juga ya mitos juga ya. Jadi kalau ibu melahirkan normal, ASInya lancar nih. Tapi kalau ibu melahirkan sesar, biasanya ASInya nggak keluar-keluar. Nah ini seperti apa ya? Kalau menurut dari konselor ASI ini sendiri? Oke, jadi ada beberapa mitos di masyarakat. Ibu yang melahirkan normal maka dia akan cepat mengeluarkan ASInya. Sedangkan ibu yang lahir secara sesar maka dia akan lebih lama dalam proses pengeluaran ASI. Jadi itu adalah sebenarnya mitos. Makanya itulah pentingnya ada konselor ASI di rumah sakit. Jadi untuk menyamakan persepsi, di mana ibu yang lahir secara sesar, maka dia tingkat stresnya lebih tinggi dibanding dengan ibu yang lahir normal. Yang akhirnya dia berfokus kepada dirinya sendiri. Untuk bergerak dia susah, apalagi untuk menyusui. Jadi untuk bayi normal itu salah satu kategorinya bayi sehat yang lahir di atas 2,5 di bawah 4 kilo. Dan usia kehamilannya di atas 37 di bawah 42, maka kita anjurkan untuk menyusui ASI eksklusif
di mana ibu tetap kita dampingi karena selama 4 hari belum minum, bayi ini adalah mempunyai ketahanan tubuh secara secara ketahanan tubuh dalam dirinya sendiri. Jadi dia masih punya yang warna coklat di dalam pundaknya itu adalah sebagai tanda dari kecukupan dari nutrisinya masih terpenuhi. Makanya ibu tidak harus segera menyusui. Tetapi sekalipun dia lahir sesar, kita tetap melakukan IMD. Ya, karena salah satu syarat mutlak adalah inisiasi menyusui dini. Bukan berarti tidak disusui, tetapi pas saat bayi lahir, kita lakukan IMD, kemudian di hari pertama, kita akan ketemu dengan ibu, konselornya itu, untuk memberikan informasi sejauh mana ASI bisa keluar. Karena untuk bayi ibu yang lahir dengan normal, dia konteks dari stresnya itu berbeda dengan yang lahir sesar. Makanya dia akan segera happy. Ya. Kemudian proses pengeluaran dari ASINya otomatis akan lebih cepat. Berbeda dengan ibu yang lahir dengan sesar, dia pertama akan merasakan kesakitan dulu, stres dulu, miring kanan, miring kiri juga berat. Mobilitasnya sulit, begitu ya. Makanya kami tetap akan mengedukasi. Saat bayi dikirim ke ibu, maka menyusui dilakukan semampu ibu. Karena dalam 4 hari ini, yang saya tadi bilang kategorinya adalah bayi aman, bayi sehat, jadi dia tidak perlu menyusu per 3 jam, tetapi semampu ibunya. Gitu. Berarti itu masih aman ya kalau misalnya tidak selama 3 jam berturut-turut? Iya, masih aman. Jarak 3 jam. Nah, ini kita menarik ya, karena ternyata itu hanya sebuah mitos gitu pertanyaan saya tadi, karena ternyata yang mempengaruhi adalah tingkat stresnya ibu. Jadi stresnya orang yang sesar, ibu yang sesar dan ibu yang melahirkan normal itu berbeda gitu. Nah, berarti produksi ASI sendiri itu dipengaruhi sekali oleh tingkat stres ibu ya? Betul. Jadi ada beberapa macam yang mempengaruhi produk dari pengeluaran ASI. Salah satunya adalah pola pikir ibu. Ibu yang dalam kondisi sedih, tertekan, ini tertekannya bisa macam-macam. Misal, banyak perawat atau bidan yang masuk, ASINya sudah keluar, ASINya sudah keluar. Itu sama dengan kita mempresur ibu dengan terus-terus bertanya. Ya, jadi salah satunya itu juga yang membuat ibu yang akhirnya, kok ASI saya belum keluar? Padahal proses pengeluaran ASI itu bukan bayi lahir, ASI keluar. Tetapi bisa 1 minggu kemudian setelah proses persalinan. Ya, jadi tidak langsung bayi keluar, ASINya lancar, tetapi melewati beberapa tahap. Salah satunya tadi kurangi tingkat stres, berarti harus positive thinking. Yang kedua dari pihak tenaga kesehatan juga, ini harus membantu dan mendukung. Jadi diharapkan kita sebagai tenaga kesehatan mempunyai manajemen dalam penata laksanaan untuk pemberian informasi kepada ibu, terutama tentang menyusui, apalagi untuk ibu yang dalam proses anak pertama. Ya, jadi informasinya mungkin masih sangat kurang. Minim sekali ya. Pada intinya memang harus mengelola pola pikir yang benar, begitu ya, positive thinking. Lingkungan juga mendukung, itu juga akan mempengaruhi produksi ASI supaya lebih lancar, begitu ya. Nah, kalau ASI sendiri berarti ada kemungkinan nggak tidak keluar begitu? Atau memang setiap ibu pasti akan keluar ASI begitu? Untuk ASI, bisa nggak ASI tidak keluar? Gitu ya. Jadi semua ibu yang melahirkan itu mempunyai kesempatan. Jadi bisa mengeluarkan ASI. Hanya waktunya saja. Kita ngomongin waktu ya, berarti tidak langsung. Waktu lagi. Jadinya kalau misalkan si ibu, banyak sekali pasien-pasien yang saat beliau mengalami proses kelahiran secara sesar, kemudian kami datangi, kita berikan informasi, edukasi, maka tingkat pola stresnya akan sedikit berkurang. Ya, berbeda dengan mereka yang hanya merasakan proses pasca persalinan tanpa diedukasi. Maka dia keinginan untuk menyusuinya berbeda. Jadi kadang-kadang masih ada pasien yang nanti saja kalau sudah tidak sakit. Tetapi kalau kita edukasi, sesegera mungkin mereka mau menyusui. Ya kadang ada ibu-ibu yang menangis juga ya, kok ini kok ASIku nggak keluar-keluar gitu. Cuman keluar sedikit-sedikit padahal bayinya udah nangis gitu. Mereka sudah khawatir gitu. Berarti artinya 4 hari setelah lahir pun masih aman ya kalau misalnya belum diberikan ASI. Jadi
Waktu amannya itu maksimal 5 hari. Oke. Sebenarnya maksimal 5 hari, tetapi kami di sini pakai patokan 3-4 hari. Dengan harapan 3-4 hari ini ibu tetap belajar menyusu. Tetapi tidak kita pressure per 3 jam. Hanya semampu ibu. Karena saat pasien mondok di Rumah Sakit Panti Waluyo ada beberapa tahapan yang akan kami berikan. Salah satunya cara menyusui yang benar, kemudian teknik perlekatan yang benar. Jadi dalam 4 hari atau 3 hari ini diharap ibu pulang membawa ilmu yang bermanfaat untuk di rumah. Wah, luar biasa ini konselor ASI-nya, ini membantu sekali ibu-ibu yang ada di rumah ataupun ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan di Rumah Sakit Panti Waluyo pasti sudah pernah mendengarkan ini konseling dari Ibu Eka ini. Nah, kita langsung lagi ya. Kalau ini tadi kan persoalan pola pikir, stres, tidak boleh stres begitu ya. Ada nggak sih selama 3 hari itu dari konselor menyarankan, makan ini coba supaya nanti produksi ASINya lancar. Itu bagaimana? Oke. Untuk makanan, jadi kalau kami dari segi konselor itu yang pertama yang harus kami rubah adalah pola pikir. Di mana ibu harus berpikiran positif. Ya, jadi apapun itu yang ibu lakukan dan apapun itu yang ibu makan akan ibu rasakan dengan nikmat. Tidak ada tekanan. Contoh, zaman dulu mau makan ayam aja bingung. Ya. Yang katanya nggak boleh, yang katanya anyir, yang katanya nanti akan mengganggu di proses persalinan sesar yang tidak sembuh-sembuh. Jadi untuk makanan, kalau dari kami konselor, silahkan apa yang membuat ibu senang. Contoh ya, salah satunya di masyarakat kita beredar makanan daun katuk, ya sayur bayam. Itu boleh dimakan, sangat boleh sekali. Sayur bayam itu mengandung zat besi, karena ibu yang pos melahirkan biasanya kekurangan zat besi dan anemia. Jadinya silahkan boleh, tetapi tetap harus diimbangi, harus ditambahi dengan makanannya yang bergizi tinggi. Ya, bisa ditambahi kacang-kacangan, protein hewan yang tinggi, almond, kurma. Ya, jadi ada beberapa produk lain mungkin yang bisa memperlancar ASI atau disebut ASI booster, silahkan diminum. Tidak ada larangan apapun juga, tidak di ini aja ya, tidak ada batasan-batasan apa saja yang harus diminum gitu ya, yang untuk dimakan. Yang diminum tetap ada salah satu batasannya, contoh tidak boleh minum kopi, alkohol ya, jadi itu memang mutlak ya, tidak, karena kurang bagus untuk kesehatan ibu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan untuk yang lainnya silahkan dimakan. Misalkan mau makan yang berlemak atau pedas, itu setelah pasca melahirkan asal dalam batas yang wajar. Jadi boleh. Gitu. Tidak ada batasan-batasan tertentu ya sebenarnya. Yang penting ibu bahagia gitu, ASI bisa keluar, terus anak juga semakin dapat asupan ASI yang banyak. Nah, kami juga mengundang ini Sobat Sehat semuanya untuk bertanya lewat kolom komentar. Kami menunggu supaya Sobat Sehat semuanya juga bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kali ini kita sudah ketemu dengan konselornya langsung, bisa di-sharingkan juga. Oke, ini ada satu dari @hanggatrihayoga. Apakah ASI yang sudah ditampung dalam kantong ASI yang dikeluarkan dari kulkas lalu dihangatkan untuk diminumkan ke bayi sebagian? Boleh nggak yang sebagian lagi disimpan di kulkas? Nah, jadi sebagian udah dituang, yang sebagian lagi ditaruh kulkas lagi, padahal udah dihangatkan gitu kan. Jadi ini pertanyaannya, ASI yang sudah ditampung dalam kantong ASI yang dikeluarkan dari kulkas lalu dihangatkan untuk diminum ke bayi sebagian, boleh enggak sebagian lagi disimpan di kulkas? Jadi begini, cara penyimpanan ASI yang benar adalah salah satunya di dalam lemari pendingin atau di es. Ya, jadi ini kalau misalkan kita sudah nyimpan di es suhu minimal 18 derajat Celcius, itu otomatis ketahanan ASI bisa sampai 4 bulan. Di mana cara menghangatkannya apabila sudah beku di dalam freezer, itu cara menghangatkannya kita turunkan dulu ke bagian lemari pendingin yang bawah. Ya. Dengan harapan sudah cair dulu. Nah, yang cair ini baru kita ambil sebagian. Jadi konteksnya kalau yang di pertanyaan itu ASINya langsung dihangatkan, kemudian diambil sebagian. Nah, yang dihangatkan ini boleh nggak dikembalikan ke kulkas? Betul. Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh ya? Itu nggak harus boleh. Sekali ya berarti? Jadi ASI yang sudah dihangatkan melalui penghangat itu harus diminum. Ya. Jadi tidak baik disimpan lagi.
Oke. Ya, karena yang sudah penghangatan itu sudah diuraikan. Oke. Ya, berbeda dengan tadi yang saya bilang. Jadi Ditaruh ASI di masih bawah beku, dulu. kemudian kita turunkan di bawah. Yang dari bawah ini kita ambil sebagian, kemudian ASINya kita bisa simpan lagi. Oke. Nah, Ya. harus begitu ya, jangan Iya. sampai dihangatkan dulu. Jangan dihangatkan. Yang sudah dihangatkan ini bisa langsung diminumkan ke bayi maksimal 8 jam. Jadi nanti dikira-kira menghangatkannya berapa cc agar pas saat memberikan ke bayi dalam Nggak waktu basi ya? 8 jam itu tetap masih bisa diminum. Oke. Intinya jangan sampai basi begitu ya. Ya, basinya di Basinya atas 8 8 jam. Di atas 8 jam. Nah, itu Bapak Hangga Trihayoga sudah dijawab. Ada satu lagi. Risti Setiawan mau tanya, untuk balita yang masih menyusui di saat pandemi seperti ini, apakah tetap dianjurkan untuk tetap disapih? Nah, gimana nih? Untuk bayi yang untuk ibu-ibu yang punya balita, jadi bagi ibu yang mempunyai bayi, baik itu bayi baru lahir atau balita, untuk saat pandemi ini menyusui tetap dilakukan, ya, tetapi dengan prokes atau protokol kesehatan yang ketat. Oke. Salah satunya memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan sebelum atau sesudah menyusui, memakai baju yang bersih saat menyusui. Jadi tidak ada larangan menghentikan menyusui saat pandemi. Oke. Ya, karena itu sudah disetujui dari WHO dan Kemenkes. Jadi artinya kalaupun misalnya ibu terkena COVID pun itu Ya. juga disarankan untuk menyusui. Menyusui. Jadi Oke. ada beberapa panduan dari Kemenkes yaitu tentang pemberian ASI untuk ibu positif COVID. Ya. Salah satunya, satu, ibu tidak dalam gejala berat. Jadi COVID-nya kondisinya ringan dan sedang. Oke. Silahkan menyusui. Oh gitu ya, tetapi Iya. tetap ada panduan-panduannya prokesnya begitu, yang harus tadi. prokesnya yang Ya, ketat. pakai masker, cuci tangan, kemudian barang atau daerah sekitar ibu menyusui harus selalu dibersihkan dan Bersihkan. disterilkan. Oke, nah ini berpengaruh nggak Bu Eka kalau misalnya ibu mengkonsumsi beberapa vitamin atau obat-obatan untuk penanggulangan COVID-nya gitu, itu berpengaruh kepada produksi ASINya nggak? Jadi ASINya nanti jadi tambah pahit atau mungkin jadi atau beracun gitu, kita kan nggak tahu juga itu seperti apa. Jadi istilahnya apa? Selagi kondisi ibu ini tetap dalam pengawasan dokter, maka proses menyusui tetap bisa dilanjutkan. Oke. Karena pada saat ibu terkena COVID, apalagi kalau kita matur, misalkan masih menyusui, maka dokter akan memberikan poin-poin tertentu. Yang dalam arti ibu tetap menyusui, kemudian obat-obatan mana yang tidak boleh atau boleh dilanjutkan. Makanya kan tadi Oke. saya bilang, dalam kondisi berat, misalkan dalam kondisi sesak napas, kita tidak menganjurkan untuk menyusu langsung. Oke, berarti kalau memang kondisinya itu masih seperti kayak isoman begitu ya, isoman yang baik ya, maksudnya tanpa gejala. tanpa gejala yang berat begitu, itu masih boleh memberikan tetap ASI. harus ASI. Oke, nah ini apa ya? Ini jadi kesedihan kita semua ya, karena anak-anak bayi mungkin masih banyak yang tidak mendapatkan ASI karena ya itu tadi ibunya mungkin ada yang sakit gitu. Jadi saya beberapa kali itu melihat ada postingan butuh untuk ini apa donor ASI gitu karena ibunya positif COVID, jadi anaknya tidak boleh minum NI, ASI, tidak bisa minum ASI, terus dia mintakan donor dari orang lain. Nah, soal donor ini, apakah ada apa ya kriteria tertentu yang boleh diberikan kepada bayi yang lain begitu? Untuk COVID ya, jadi untuk ibunya khusus menderita COVID, kemudian bayinya boleh nggak donor ASI, nah, gitu. Jadi untuk ibu penderita COVID ini, yang pertama boleh netel langsung, ya. Netel langsung itu yang tadi, tetap prokesnya pakai masker, kemudian lingkungannya harus bersih, harus steril sebelum dan sesudah menyusui, cuci tangan, kemudian juga alat-alatnya juga harus bersih ya. Yang kedua bisa dilakukan dengan ASI perah. Jadi donor itu option kesekian. Oke. Ya, jadi yang kedua yaitu dilakukan dengan ASI perah. ASI perah ini tentunya ibu juga harus tahu tata cara menyimpan ASI yang baik ya. Jadi pada saat ibu memerah ASINya, maka ASI ini akan diberikan oleh keluarga, baik itu ibu atau suami yang tidak sedang menderita COVID. Dan diusahakan nanti pada saat memberikan minum ke bayi, berikan dengan cangkir yang bermulut lebar atau kita sebut dengan feeding cup. Oke. Ya.
Kemudian usahakan juga simpan ASI di tempat yang tertutup. Ya, jadi ini juga sudah dipandu dari WHO tentang cara pemberian NI, ASI PRA, dan yang satunya tadi donor. Jadi donor itu option kesekian. Kalau misalkan ibu dalam kondisi tanda kutip, ya donor yang ASI berat bisa gitu. diberikan asal sesuai kaidah. Contoh, misalkan usia 1 bulan, maka pendonornya juga harus yang 1 bulan. Tidak boleh yang 2 tahun. Oh iya. Jadi karena kandungan ASI di 3 bulan ke atas itu sudah berbeda. Ya, makanya tidak ada minuman pengganti ASI yang merekomendasikan 0 sampai 3 bulan. Mereka selalu buatnya 0 sampai 6. Ya, karena kandungan ASI 3 sampai 6 itu sudah diformulasi segitu bagusnya oleh Tuhan untuk pemenuhan ASI bayi. Nah itu memang ada beberapa kaidah-kaidah juga, ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh ibu yang akan mendonorkan juga ASI, gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya mungkin secara lingkungan, secara sosial budaya juga itu juga diperhitungkan, tidak boleh makan apa, tidak boleh minum apa, begitu ya. Itu nanti takutnya nanti anaknya ada alergi, begitu ya, itu harus diperhatikan juga, begitu. Ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat semuanya? Belum ada ya kayaknya ya. Nah, saya bertanya nih, terus untuk Pekan ASI Sedunia di tahun ini, sebenarnya tanggung jawab apa sih yang bisa kita kerjakan gitu ya sebagai instansi, sebagai masyarakat gitu atas pemenuhan kebutuhan ASI bagi bayi ini? Jadi untuk tema dalam Pekan ASI Dunia ini yang WHO peringati dari tanggal 1 sampai 7, jadi di minggu pertama Agustus itu menyongsong tema menyusui tanggung jawab bersama. Jadi menyusui itu bukan hanya tanggung jawab ibu, ya, salah satunya bisa dari pemerintah, kemudian Vaskes, tenaga kesehatan, masyarakat, keluarga, lingkungan, tempat kerja. Jadi ada beberapa yang memang harus mendukung program ibu dalam menyusui. Salah satunya pemerintah. Di sini pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan tentang peraturan-peraturan yang tidak boleh keluar dari pedoman WHO. Salah satunya pemerintah harus bisa mengimplementasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ASI itu penting. Yang kedua dari pihak tenaga kesehatan atau Vaskes. Jadi diharapkan kita semua yang di tenaga kesehatan minimal mengerti tentang cara-cara panduan dalam menyusui, sehingga pada saat ke pasien kita dapat memberikan sedikitnya bagaimana cara-cara menyusui yang benar. Karena hal itu bisa dipelajari dengan mudah, mungkin kalau kami untuk tenaga medis ya. Kemudian juga untuk dari manajemen Vaskes, salah satunya tidak menerima promo. Tidak menerima promo dari perusahaan pengganti ASI, baik itu sponsor berupa promo ataupun untuk kepentingan pribadi. Jadinya semuanya harus ikut berperan serta dan menindaklanjuti atau tidak mempersilahkan para perusahaan untuk mempromosikan produknya di lingkungan rumah sakit atau di pasien kita. Kemudian juga untuk lingkungan tempat kerja. Di lingkungan tempat kerja itu dihimbau kepada seluruh perusahaan untuk menyediakan tempat menyusui dan tempat memerah ASI. Di samping itu juga diharapkan perusahaan memberikan waktu di luar jam makan siang untuk memberikan karyawannya waktu untuk memerah ASI. Jadi tidak hanya pas jam makan siang. Kemudian juga untuk keluarga, komunitas, dan masyarakat, yaitu mari kita menyiapkan lingkungan yang ramah menyusui. Misalkan tidak merokok. Ya, jadi lingkungannya bersih. Jadi semua stakeholder dari mulai atas sampai bawah berperan serta untuk mendukung ibu menyusui. Di samping itu juga ada beberapa peraturan yang memang sudah pemerintah keluarkan sehubungan dengan hak-hak ibu menyusui. Salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 13 2003. Itu tentang ketenaga kerjaan. Jadi ibu yang menyusui berhak memerah ASInya di lingkungan kerja. Kemudian juga tentang keputusan 3 menteri
yang menyepakati bahwa peningkatan ASI bisa dilakukan di lingkungan kerja dan saat jam kerja. Oke, nah ini bentuk tanggung jawab kita ya sebagai masyarakat, sebagai instansi tempat kita bekerja, dari pemerintah, dari semuanya stakeholder yang ada di sekitar kita itu bisa mendukung program ASI ini supaya lebih sukses begitu ya, karena kita tahu bahwa nantinya generasi kita tuh akan digantikan oleh generasi-generasi yang saat ini tuh masih minum ASI gitu ya. Iya, betul. Yang masih minum ASI ini akan menggantikan generasi kita. Nah, kalau generasi yang kita yang digantikan adalah generasi yang bermutu, generasi yang punya kualitas yang baik karena sudah minum ASI begitu ya. Itu kan pasti kita akan menjadi Indonesia yang lebih kuat gitu. Luar biasa. Baik, ada pertanyaan lagi nggak ini dari Sobat Sehat semuanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita juga bisa menginformasikan kalau Sobat Sehat yang ada di rumah, yang ada di mana saja ini membutuhkan untuk layanan konseling laktasi. Kami menyediakan juga waktu untuk konseling laktasi dari setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 12 dengan perjanjian. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya atau ibu-ibu yang membutuhkan konsultasi laktasi bisa langsung menghubungi ke nomor 081 5671 7076 bisa melalui WA, bertanya di situ bisa, dan melakukan appointment juga bisa melalui nomor WA tersebut. Begitu Ibu Eka, terima kasih sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau ada kata-kata pamungkas begitu untuk ibu-ibu yang ada di luar atau mungkin untuk masyarakat khususnya. Oke, untuk ibu-ibu yang di luar mungkin saya hanya menghimbau saja apabila ibu-ibu sedang dalam proses hamil, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Rumah Sakit Panti Waluyo, karena sekalipun dalam masa pandemi, maka putra-putri ibu akan tetap kami pantau dan kami arahkan agar bisa menyusui, sekalipun ibu-ibu dalam kondisi tidak baik atau dalam kondisi sedang terkena penyakit ini. Jadi ibu-ibu yang ingin menyusui tidak perlu khawatir, silahkan datang ke kami, maka kami akan dengan senang hati melayani ibu-ibu semua. Iya, terima kasih sekali Ibu Eka sudah menyampaikan kata-kata pamungkasnya yang melegakan kita semua ya, melegakan ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kiranya kita semua dilindungi Tuhan di dalam aktivitas kita supaya kita juga tetap sehat, kita bisa beraktivitas dengan lancar dan baik begitu. Baik, kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya. Kita akan undur diri di acara prognosa kali ini. Dan tentu saja di prognosa selanjutnya akan ada edukasi-edukasi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa share, subscribe, dan juga like untuk YouTube-nya Rumah Sakit Panti Waluyo. Oke, kita akan sama-sama pamit ya Bu Eka ya. Dadah.